tasih menghirup udara, tasih saged ngerokok sing ngerokok, tasih saged nyemil ingkang nyemil. Niku minangka nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tapi nikmat sing kados ngaten biasane niku mboten krasa dianggapi hal yang biasa dan wajar. Padahal kalau orang yang di rumah sakit melihat orang yang makannya enak itu sakit hati Bu ya. Ngiri, kok enak banget makan. Saya nggak bisa makan. Orang niku mboten ngertos nikmat dus pundi kecuali sampun ngrasakaken piyambak. Nikmate mangan. Nek durung sakit ora ngerti napa nikmate mangan. Nggih mboten. Alhamdulillah wa syukurillah ala hadhihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara kados mekaten niki yang di bahasa Jawa nggih, napa campuran mawon bahasa Indonesia juga apa-apa kan? Acara seperti ini yang disebut dengan haul. Haul itu apa? Haul itu asli makna bahasa Arab, itu bahasa Arab artinya haul itu tahun. Kalau dari hala yahulu haulan bahaya. Kalau hala yahilu hila bahaya juga. Tapi insya Allah yang panitianya sudah paham apa itu haul. Haul itu kalau di Jawa biasanya diperingati setiap tahun. Makanya dalam bab zakat di fikih itu ada yang namanya haul. Haul itu berarti putaran satu tahun. Disebut haul. Dan alhamdulillah saudara, saya sangat bangga sekali dengan acara seperti ini. Karena jelas para ulama dan nas dalam hadis bahwa termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah yang berpahala, orang-orang baik, orang-orang yang insya Allah akan menjadi penduduk ahli surga adalah orang-orang yang tidak pernah melupakan jasa. Orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Orang yang tidak pernah melupakan jasa orang tua, guru kita, kawan-kawan kita, ustadz-ustadz kita, ibu-ibu kita, semua yang pernah berjasa kepada kita. Kita ingat dan kita balas budi dengan mereka. Maka kita termasuk orang yang insya Allah penduduk surga. Jelas Bu? Bapak-bapak jelas? Maka dalam perayaan haul seperti ini, dengan mengirim doa, bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, kemudian dikirimkan kepada ahli kubur dan muslimin wal muslimat, semua yang ada di penduduk desa ini yang telah mendahului kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berdoa mendoakan mereka. Ketika kita mendoakan mereka dan balas budi kepada mereka, maka kita akan dapat imbalannya. Kita akan dapat balasannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita ikut di dalamnya. Maka ketika ada acara haul,
Yang pertama, tadi panitia nyebut ditunjuk terus nggak ada gantinya. Rupanya panitia nggak paham. Rupanya panitia nggak paham. Disebutkan oleh para ulama, al ilmu bit ta'allum wan nafa'u bil amal wal barakah bil khidmah. Paham? Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan cara belajar, mondok, ngaji. Nanti akan dapat ilmu. Kalau manfaat, gimana cara mendapatkannya? Bil amal. Kalau kita sudah punya ilmu, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu, yaitu dengan cara mengamalkan ilmunya, baru bisa bermanfaat. Jadi kalau orang yang punya ilmu harus mengamalkan ilmunya supaya bermanfaat. Mengamalkan ilmu itu macam-macam. Jalannya beda-beda sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang dimilikinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man amila bima alima awrasahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan ilmunya yang diketahui, maka Allah akan mewariskan, akan memberikan ilmu yang dia tidak tahu. Kalau kita sudah punya ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu kita, maka kita akan diberi oleh Allah ilmu yang tidak pernah kita tahu. Awrasallahu ilma ma lam ya. Jelas Ibu? Yang ketiga, biar paham, biar semangat panitianya nanti. Untuk yang akan datang biar lebih semangat dan harus berebut. Ini baru dua. Yang ketiga, al-barakatu bil khidmah. Ini yang sering tidak paham. Barokah, tahu barokah? Bukan ibu barokah itu, bukan. Barokah. Barokah itu oleh ulama didefinisikan fleksibel. Ada yang menyebutkan bahwa barokah itu ziyadatul khair. Tambahnya bagus. Tapi sebenarnya barokah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama bukan sekedar ziyadatul khair. Barokah niku nek bidangnya nopo. Nek diparingi umur barokah, misalnya, maka umur kita tidak tersia-siakan satu detik pun tersia-sia tanpa ada nilai pahala. Setiap detik, setiap menit, setiap jam akan bernilai pahala, akan bernilai manfaat, baik buat dirinya sendiri atau orang lain. Kita punya keluarga kita barokah. Barokah dalam keluarga berarti tidak ada percekcokan, ada ketenangan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tidak ada pertengkaran, yang ada adem ayem. Yang dibutuhkan tercukupi. Ada. Jika butuh sesuatu, maka datanglah sesuatu itu karena berkah. Butuhnya berapa? Ada aja. Namanya berkah. Daripada gajinya banyak, pemasukannya banyak 10 juta per hari atau per bulan. Anaknya tabrakan. Di rumah sakit dia mengalami ketenangan. Kenapa? Karena tidak berkah. Itu berkah.
Jadi berkah itu masuk dalam segala sendi-sendi kehidupan kita. Umur bisa berkah, harta bisa berkah, anak bisa berkah, keluarga bisa berkah, semua bisa bernilai berkah. Dengan apa kita bisa mencapai keberkahan itu? Bil khidmah. Dengan khidmah. Ngertos khidmah? Khidmah itu kalau bahasa Jawa itu lumati. Lumati itu berkhidmah artinya membantu untuk mencapai segala yang bernilai kebaikan. Khidmah dalam rangka untuk menggiatkan acara haul di pemakaman jauh. Berarti kita khidmah untuk suksesnya acara. Kita khidmah kepada kiai misalkan. Apa yang dibutuhkan oleh kiai, maka disebut khidmah. Kita khidmah di desa. Kita menjadi perangkat desa yang tujuannya adalah untuk membantu semua penduduk desa, namanya khidmah. Semua bisa bernilai khidmah asal kita harus tahu bagaimana itu khidmah. Makanya kalau panitia haul kok sampai nggak ada yang mau, ya kebangetan. Orang mau dikasih barokah malah tidak mau. Mestinya rebutan. Mestinya rebutan. Apa jangan-jangan begini selalu jajar orang maju-maju dia. Tapi jangan salah, betul-betul niatnya itu khidmah. Kalau niatnya itu khidmah, insya Allah pasti akan diberi keberkahan. Berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah usianya, berkah segala-galanya. Karena itu tadi al-barakatu bil khidmah. Makanya kalau di pondok-pondok itu, maaf bapak ibu-ibu kalau yang pernah mondok itu, biasanya kalau khotim atau pembantu kiai itu, masya Allah apapun yang dibutuhkan oleh kiai itu dikerjakan, meskipun itu berat. Kenapa? Demi untuk mencapai barokah. Lah ini sekarang kita ini ada di depan mata barokah, lah kok nggak mau? Ada di depan mata, lah kok nggak mau, kan aneh. Ini namanya khidmah untuk mencapai keberkahan itu dengan bil khidmah, macam-macam, termasuk haul, masjid, musola, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, baik. Kita semangat dengan berkhidmat dengan harapan mendapatkan barokah. Paham? Kita bisa menyumbangkan sesuatu, ditarik oleh panitia juga khidmah. Saya juga ingin khidmah dengan menyumbangkan sesuatu, niatnya khidmah. Insya Allah akan diberi keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma. Kedatangan panjenengan sedaya tenggene mriki niki, jangan dikira sia-sia. Semuanya ada nilainya. Makanya harus tahu kita datang ke sana untuk apa. Kita datang ke awal-awal untuk apa? Dengan niatnya bagaimana? Kalau kita tidak tahu, oleh keseltok. Orang uli apa? Rugi apa rugi? Jadi sing rugi itu kucing tok. Kalau kita tidak tahu, harus tahu. Ini pentingnya ngaji. Niatnya apa, Bu? Kurang. Kalau niatnya ngaji tok kurang. Oleh yang siji. Paling lamun ditilakan dari 10. Ditekelakan maning tadi 700. Rugi. Waktu. Rugi. Teklok-tekloknya meninggalkan siapa? Diniati rangkap-rangkap. Niat ngaji. Niat ngiring donga karo wong sing wis ati. Niat birul ngabekti karo wong sing tua sing wis
sumare. Nomor telune niat apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berfaedah. Yang kelima, niat agar mendapatkan faedah untuk bisa diamalkan. Kalau ada mendapatkan ilmu kemudian kita bisa mengamalkan, itu yang paling penting. Karena dengan niat kita untuk ngaji tok kurang, faedahnya kurang. Jadi niat ngaji sing tenanan, yang betulan, yang betul-betul saya niat ngaji, kalau dapat akan saya amalkan. Kata para ulama, kalau ada orang niat ingin mencari ilmu dan kalau dapat ilmu kemudian akan diamalkan, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan. Tapi kalau sekedar ngaji saja, cuma jadinya pengetahuan, jadinya keminter, jadinya keminter. Makanya ruwetok. Jadinya cuma ini 3. Jadi panitia mestinya semangat. Panitia harus semangat karena dijanjikan keberkahan. Yang kedua, panitia juga harus mengingatkan pembicaranya. Kiai yang diundang harus tahu nilai-nilai seperti ini. Kenapa? Supaya yang hadir dan panitia khususnya dan mereka-mereka yang ikut membantu keberhasilan acara seperti ini didoakan semua. Didoakan semua yang ikut peduli, yang ikut membantu, ikut menyumbang, semuanya didoakan. Rezekinya dilebarkan, dilimpahkan oleh Allah. Rezekinya dilapangkan, yang punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Yang ada masalah, masalahnya hilang, dihilangkan oleh didoakan semua. Sehingga siapapun yang ikut andil dalam acara tidak rugi. Makanya harus semangat. Paham? Jelas? Nah, sekarang saya mau cerita atau masalah haul. Ini sebenarnya kita duduk di sini. Saya sebenarnya kurang setuju ada yang seperti ini. Karena berarti saya membelakangi orang-orang kawan-kawan kita yang sudah sumare di belakang kita, sementara di sana kita hadapi. Tapi saya Masya Allah karena orang tua saya di sana semua, kebetulan. Bapak saya di sana, ibu saya di sana, nenek saya di sini. Saya masih ingat. Maka saya menghadap ke sana, saya niatnya menghadap bapak saya, ibu saya, dan keluarga saya. Artinya, ketika kita hadir seperti ini, jangan dikira yang sudah di dalam tanah ini tidak tahu kita. Mereka sedang menyaksikan kita. Mereka semuanya bergembira dengan kedatangan kita. Mereka semuanya sangat-sangat riang gembira dengan bacaan kita. Dengan kita membaca tahlil, kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat. Di tengah-tengah pemakaman seperti ini, mereka mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari apa yang kita baca. Dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada cerita begini. Ada orang soleh, tahu ya orang soleh wali. Ada seorang wali. Suatu saat dia tidur, ya nggak tidur, setengah tidur lah pokoknya, ya bisa dikatakan tidur. Apa? Turun ya, turun. Dalam tidurnya itu diperlihatkan dalam pemakaman, sebuah pemakaman. Semua makam yang ada di dalam kuburan bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya. Semuanya.
Dan mereka ini kemudian menyomoti sesuatu. Setelah bangkit dari kuburnya, ngambil sesuatu di atas. Ada yang dipakai di jalanan, ada yang di ini semua. Tapi ada satu orang yang tidak ikut seperti mereka. Satu orang nggak ikut seperti mereka ngambil sesuatu. Jadi kalau kayak makanan atau apa begitu diambil, dicomot begitu. Itu semua ahli kubur. Oh, azan ya. Kita dengarkan azan dulu ya. Allah. Kabar rezeki lagi aduh ya Rasulullah. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'imati sayyidina Muhammadin wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyata rafi'a wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya rahman rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka bi sharri ma 'indana fadlan wa ihsanan. Ya Fattah ya 'Alim tahna bil Qur'anil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini selingan Bu ya, selingan. Ini ilmu yang sudah tahu ya alhamdulillah, yang belum tahu mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau azan baca mendengarkan azan, dijawab azannya, doanya kayak tadi. Setelah baca innaka la tukhiful mi'ad ya rahmanur rahimin, baca rabbi firli wali walidayya 5 kali, dilanjutkan dengan seterusnya rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini salah satu ulama berpesan kepada kita semuanya bahwa orang yang berdoa ketika setelah menjawab azan ditambah tadi Rabbi firli 5 kali, kemudian diteruskan, insya Allah dia akan dicatat oleh Allah orang yang berbakti kepada orang tua. Sudah pernah saya sampaikan ini kan. Jadi kalau yang belum tahu silahkan, kesempatan mumpung masih hidup.
supaya kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang bakti sama orang. Kalau orang berbakti sama orang tua dijamin hidupnya langsung berkah, di akhirat dijamin dosanya diampuni karena berbakti kepada orang tua. Tadi teruskan ceritanya ya. Nah, semua ahli kubur bangkit dari kuburnya masing-masing. Semuanya menjemput apa mengambil sesuatu. Ngambil sesuatu. Hanya ada orang satu. Dia nggak ngambil apa, tenang saja. Nggak seperti yang lain. Tidak seperti orang lain yang ikut mengambil sesuatu. Lalu orang soleh ini kemudian menemuinya. Ya fulan, wahai Kisanak, saya lihat kawan-kawan kamu semuanya pada ambil ini itu, semuanya pada rebutan ini semuanya. Ngambil bagian ini itu. Lah kamu kok nggak ikut-ikutan seperti mereka? Jawab laki-laki ini, oh, saya nggak perlu itu. Saya tidak perlu itu ngambil seperti mereka. Lah itu mereka ngambil apa? Lah kok kamu tidak ikut-ikutan mengambil? Sekarang tadi, ya itu semua ahli kubur itu mengambil sesuatu yang dikirim oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, istilahnya kayak paket disampaikan ke sana, kemudian mereka ambil masing-masing. Tadi disebut namanya satu-satu. Itu nanti akan sampai di sana kan betul diambil mereka. Tapi ada orang satu tidak seperti itu. Ditanya kenapa? Saya nggak perlu itu. Karena saya sudah mendapatkan spesial. Kalau mereka bangkit hanya beberapa waktu saja, kalau saya setiap hari. Kalau saya setiap hari mendapatkan, saya nggak perlu ngambil yang begitu-begituan. Lah kok bisa? Iya, saya punya anak. Anak saya kerjanya di pasar jualan manisan. Jualan manisan. Nah, anak saya ini selalu setiap hari membaca Al-Quran sampai khotam, atau pokoknya baca Al-Quran setiap hari, pahalanya dihadiahkan kepada aku. Itu udah cukup buat saya. Sudah cukup buat saya. Nggak ikut ngambil-ngambil yang itu karena ada khusus. Makanya kalau punya anak yang seperti ini, orang tuanya kayak apa enaknya? Pengen nggak? Jadi kalau orang tua yang seperti ini punya anak di sana seperti itu, dan ternyata betul orang yang bermimpi tadi untuk menyakitkan setelah bangun dari tidurnya, ditemui itu anaknya di pasar yang jualan manisan. Ditanyain, apa ketika di sana mau beli, dilihat anaknya, apa ini bener anaknya, kok mulutnya komat kamit sambil jualan, komat kamit. Akhirnya ditanya, ya fulan, wahai Kisana, kamu punya bapak yang sudah meninggal begini-begini ya. Terus kamu apa yang dibaca? Saya membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada orang tua saya. Ternyata betul nyambung. Makanya kita hadir di sini baca sholawat, kita mendengarkan pengajian, kita mendengarkan sholawat, baca Quran dan lain-lain. Ini jangan dikira di hadapan kita dan di belakang kita nggak tahu. Mereka itu tahu semuanya. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang yang sudah meninggal, apa yang kita lakukan itu mereka tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, yang saya hormati semuanya. Tadi saya lupa menyebutkan kepala desa, tokoh-tokoh yang saya hormati. Semuanya saya hormati dan saya cintai karena saya asli Sawo. Semuanya fair, gak ada apa-apa. Saya muliakan semua, saya cintai. Nah,
Kita duduk di sini, mereka menyaksikan kita. Jangan dikira nggak tahu. Mana dalilnya tadi barusan saya sebutkan. Bahkan dalam kitab Syarhus Sudur fi Halil Mauta wal Kubur itu dijelaskan. Setiap orang yang lewat atau datang ziarah kubur, orang itu pasti menyaksikannya apa yang dilakukan. Makanya tidak boleh kita sembarangan nginjak kuburan. Gitu bukan? Kita nggak boleh semena-mena, bahkan jangan dibakar kalau ada suket. Itu jangan dibakar. Kalau ada rumput nih, jangan dibakar. Karena akan merasakan panasnya juga. Babati nggak apa-apa, tapi jangan dibakar, bahaya. Ini ada larangan dari para ulama. Dalam kitab Syarhus Sudur itu dijelaskan semua. Bahwa orang meninggal itu pasti tahu apa yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang istrinya sudah meninggal, yang suaminya masih hidup, di apa yang dilakukan suami, tahu mereka. Anak sudah meninggal, bapaknya ngapain aja di dunia, tahu mereka. Bapaknya yang sudah meninggal, anaknya di dunia ngapain sudah tahu. Makanya Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ini menceritakan bahwa ada riwayat dalam kitab tadi Syarhus Sudur fi Halil Mauta wal Kubur. Kalau orang sudah meninggal dunia, dikubur, nanti mereka itu dibangkitkan oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah, bisa menengok keluarganya. Ini dalam kitab tadi, riwayatnya Imam Suyuti. Nanti melihat di rumahnya, apa di isi rumah itu ada apanya, dan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Kalau keluarganya rebutan warisan, kalau keluarganya tinggal sholat, nggak mau sholat, nggak ada yang baca Quran, malah bertengkar, mayit ini akan pulang lagi menangis. Nanti hari Kamis datang lagi. Dalam riwayat lain seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Dan riwayat lain setiap hari Jumat. Ini ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Nah, kalau dilihat orang tuanya dan keluarganya di rumahnya itu tidak mengamalkan amal sholat, maka mayat itu akan pulang ke kuburannya menangis. Makanya diceritakan ada orang soleh bisa diberi oleh Allah kekuasaan, bisa masuk, bisa bertemu dengan orang ahli kubur. Ada wali yang bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di kuburan. Dijelajah. Karena wali ini diberi oleh Allah kuasa. Diberi Allah kuasa. Semua tergantung Allah. Allah memberikan ilmu, memberikan kuasa kepada orang ini, seorang wali bisa bertemu dengan orang ahli barzakh. Dijelajah. Siapa yang akan ditengok? Ini simpulan. Macam-macamnya orang. Ternyata di sana itu ahli kubur itu saling berziarah, saling bertemu. Nah, ketika bertemu mereka itu kemudian banyak yang Masya Allah, Assalamualaikum, seperti kayak di dunia. Yang aslinya dulunya kenal di dunia, di sana bisa kumpul kenal. Ternyata orang ini setelah jelajah, semua pada gembira riang, apa semuanya, hanya satu orang yang tidak gembira riang, nangis terus. Menangis, nggak ada bahagianya, nggak ada senangnya. Akhirnya ditanya sama orang ini, kenapa kisah anak ya Fulan, kenapa kau menangis? Sedangkan yang lain semuanya bahagia, semuanya senang, semuanya gembira ria, tapi kau menangis. Iya, saya punya anak di dunia, namanya Fulan, di desa Fulan, kecamatan Fulan kalau bahasa kita. Alamatnya ditunjukin. Ini alamat anak saya di sini nih, namanya ini.
nggak sholat, mabuk-mabukan, pokoknya nakal. Saya nggak pernah dapat apa-apa kiriman dari dia, sedangkan mereka, teman-teman saya, tetangga-tangga saya semuanya bergembira. Kenapa? Kenal karena dapat kiriman dari mereka. Maka itu senang. Saya nggak pernah dapat, jangankan dapat. Saya mendapatkan siksanya, iya ditambah. Karena orang soleh ini merasa iba. Kenapa kok seperti itu? Apa betul ini punya anak yang seperti ini? Akhirnya setelah keluar dari alam barzakh, dicarilah anak itu. Ketika dicari, alamannya tepat, namanya tepat. Ketemu, ditanya, wahai fulan, kamu punya orang tua? Ya, sudah meninggal. Iya. Namanya siapa? Namanya ini. Disebutkan semua. Betul. Terus apa yang kamu lakukan? Loh, kenapa kau tanya? Saya bertemu dengan orang tua kamu di alam barzakh. Dia menangis. Yang lain semuanya bergembira karena mendapatkan pahala, mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak, dari keluarganya, semuanya. Sedangkan orang tua kamu di sana tidak dapat apa-apa. Menangis terus. Makanya saya datang kemari, saya dikasih alamat oleh orang tua. Oh, baru tahu, langsung tobat itu anak. Yang asalnya meninggalkan sholat, jadi sholat. Yang asalnya meninggalkan Al-Quran, jadi baca Al-Quran. Menjadi soleh. Menjadi soleh setelah tahu di alam kubur orang tuanya disiksa dan menderita. Akhirnya, ya sudah. Anaknya sudah tobat, orang soleh ini kemudian terjun lagi, ketemu sama orang-orang ahli barzakh, dan ditemui lagi orang tadi yang akhirnya menderita, menangis terus. Ketika ditemui sudah bergembira. Ketika ditemui sudah senang, sudah senyum, gak menangis lagi. Ditanya sama orang tadi, kenapa kamu sekarang? Iya, anak saya sudah tobat, sudah mengirimkan Al-Quran pahalanya kepada saya, mengirimkan sholat pahalanya juga kepada saya, sedekah kepada saya mendapatkan hadiah pahala dari dia. Alhamdulillah. Ini cerita. Yang cerita bukan saya, ada di kitab-kitab itu. Artinya apa? Karena memang orang yang sudah meninggal itu melihat kita. Apa yang kita lakukan itu, mereka melihat kita. Kalau kitanya baik, kitanya soleh, mereka juga akan mendoakan kita dari dalam kubur. Makanya kenapa kita ziarah wali songo? Kenapa kita ziarah ke wali-wali? Ya enggak? Kenapa? Karena mereka akan mendoakan kita juga. Karena di alam kubur seperti itu tadi. Kalau orang soleh yang meninggal dunia di sana, bisa kembali manfaatnya kepada kita. Makanya jangan dipikir hal yang biasa secara acara haul seperti ini, mestinya harus semangat. Ini cuma sedikit, paling berapa gelintir orang ini. Padahal saya jajar berapa ribu. Rugi. Mestinya harus berlomba-lomba. Mestinya harus banyak-banyak kan. Supaya semakin banyak sedekahnya, maka yang menerima juga akan lebih banyak. Bukan malah pelit. Gak ada untungnya. Semakin kita banyak, semakin kita semangat, maka mereka akan mendoakan kita dan manfaatnya kepada kita. Jangan dikira kita sedekah kita gak dapat pahala, tidak. Kita pahalanya kan dikirimkan ke sana. Iya betul, tapi kita tetap mendapatkan pahala. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya lain kali untuk yang akan datang lebih semangat. Mestinya nggak muat ini, berapa ribu penduduk Sawu Jajar ini. Lah kok cuma berapa gelintir doang ini. Apa nggak tahu? Makanya mudah-mudahan yang hadir, yang berpartisipasi, yang ikut membantu acara seperti ini, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Diberi keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya, keberkahan hidupnya,
keberkahan keluarganya, keberkahan anaknya, keberkahan ilmunya, semua diberi keberkahan dan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Jelas Bapak, Ibu-ibu? Nah, makanya harus semangat. Harus jadi tadi ada oleh-oleh. Ya, sudah tahu berarti isinya sudah di tangan. Sudah di tangan. Oh. Ya kali lakoni. Tapi jangan kemudian nggak sholat, wah aku sudah pegang kuncinya terus sholatnya ditinggal. Setiap hari bentrok sama keluarga, karo wadon, karo tangga, nggak boleh. Karena orang yang punya kebencian itu tidak diampuni dosanya. Ingat-ingat, orang yang punya kebencian kepada siapa? Kepada tetangga, kepada teman, tidak diampuni dosanya. Di bulan Sya'ban ini Allah mengampuni semua orang Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Hibban dan Musnad Ibnu Hanbal itu dijelaskan, Innallaha yattali'u 'ala ibadihi fi lailatin min Sya'ban wa yaghfiru lil mu'minin. Ini artinya nisfu Sya'ban dan seterusnya itu orang mukmin diampuni dosanya. Wa yumlilil kafirin, orang yang tidak diampuni orang kafir sampai dia masuk Islam. Wa yadra'u ahlal hikdi bihikdihim, dan orang yang punya kebencian tidak diampuni hatta yada'u, sehingga mereka meninggalkan kebencian itu. Makanya jangan sampai ada kebencian, harus rukun, harus saling memaafkan, jangan musuhan. Hati-hati, itu tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, salah satu dia penyebabnya itu membenci atau saling benci. Jangan sampai, susah nanti sampai orang itu meninggalkan kebenciannya itu baru diampuni oleh Allah. Bahaya. Masih ada di Jajar? Ya jangan akeh, ada gitulah maksudnya. Kok akeh? Kok parah banget berarti. Kalau ada ya mungkin ada, tapi jangan bilang wah akeh, waduh. Malah pirang-pirang. Makanya sekarang sudah tahu, hati-hati orang yang punya kebencian di hatinya kepada siapapun sesama muslim, bukan hanya orang lain loh ya, yang sesama muslim. Kalau ada kebencian di hatinya, hati-hati, nggak diampuni dosanya sampai orang itu menghilangkan kebenciannya baru diampuni. Makanya jangan salah paham, tadi sudah dikasih kunci seenaknya sendiri. Oh, nanti kuncinya apa? Bukan kunci. Kuncinya jadi hilang atau meleot, orang bisa tinggal buka. Hati-hati. Paham Bapak Ibu ya? Nah, terus alhamdulillah kita ini berada di rumah masa depan. Rumah masa depan. Sadar nggak sadar? Ini kan rumah masa depan kita ya. Rumah masa depan kita, mau kemana? Mau ingkar? Mau nggak percaya? Akan masuk rumah masa ini rumah di depan kita. Kafa bil mauti aidzatan, kata Rasulullah. Makanya kematian itu cukup bagi kita sebagai mau'i. Nah, kita tuh masa depan kita itu gitu. Paling sejengkal saja. Lalu kita di dunia pengen mengumpulkan harta sebanyak banyaknya. Ingat itu masa depan kita cuma begitu doang. Ya Allah. Masa depan kita hanya cuma itu. Gak ada lagi. Makanya harus semangat. Mumpung kita masih di dunia. Masya Allah. Allah.
kafa bil mauti izatan, cukup kematian itu bagi kita sebagai mau itu ini masa depan kita, nggak bisa dipungkiri. Mereka yang sudah meninggalkan kita ya Rabb, mudah-mudahan diampuni, dan kita pasti akan menyusul mereka cepat atau lambat, gitu bukan? Mudah-mudahan juga kita semuanya diampuni. Mari kita berdoa bersama dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk, khudu. Mudah-mudahan doa kita diampuni, diterima oleh Allah untuk kita semuanya, untuk ahli kubur semuanya, untuk keluarga kita, kerabat kita semuanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. يا رب يا الله، ربنا رب العزة، ربنا رب العزة، ربنا رب العزة، نستمع في هذا المكان يا رب، من أهل القبور أمامنا، من أهل القبور أمامنا والقبور وراءنا، وهذا مستقبلنا يا رب، هذا مستقبلنا يا رب، فلا تدع لنا في قبورنا بعد يا رب إلا مغفورا لنا يا رب، ومرحوما يا رب، ومرضيا ya Rabb. Ya Rabb, kami berkumpul di sini di makam gaul ini ya Rabb. Kami ini mengirimkan doa kepada mereka ya Rabb, mengirimkan bacaan pahala-pahala mereka yang untuk mereka ya Rabb. Ya Allah, kami bersedekah, kami berkumpul membaca sholat, semuanya juga dihadiahkan kepada mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka apa yang kami hadiahkan, apa yang kami perbuat sekarang ini ya Allah, kabulkanlah mereka, diangkat dari siksa mereka ya Allah, diangkat dari siksa mereka ya Allah. Yang mereka punya dosa ya Allah, diampuni dosanya ya Allah, diampuni dosanya ya Allah, diampuni dosanya ya Allah ya Rabb. Orang tua kami ya Rabb, orang tua kami telah berada di makam ini ya Rabb, ibu kami sudah di makam ini ya Rabb, kakek nenek kami, saudara kami semuanya di sini ya Rabb, di makam ini ya Rabb. Maka dengan kehadiran kami ya Rabb, angkatlah mereka siksa-siksanya ya Rabb. Semua yang ada di makam gaul ini ya Rabb, angkat siksa mereka ya Rabb, dan ampunilah mereka, rahmatilah mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah kekuatan kami agar kami selalu bisa mengirimkan doa-doa kepada mereka ya Rabb, agar kami bisa mengirimkan doa-doa untuk mereka ya Rabb. Dan kami yang masih hidup diberi bimbingan ya Rabb, diberi kekuatan ya Rabb, diberi maghfirah ya Rabb, diberi ampunan ya Rabb, diberi rahmat ya Rabb. Ya Rabb, anak-anak kami ya Rabb, jika mereka belum sadar bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua ya Rabb, maka sadarkanlah mereka ya Rabb agar bisa berbakti kepada orang tua ya Rabb. Dan kami ya Rabb, yang jika dahulu kami juga kurang berbakti kepada orang tua ya Rabb, maka berilah gantinya ya Rabb agar kami bisa berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, kami dahulu punya salah ya Rabb, kepada tetangga kami, kepada menantu kami, kepada semua yang kenal kami ya Rabb.
maka ampunilah kami ya Rabb. Dan mereka yang pernah punya salah kepada kami ya Rabb, ampunilah mereka, rahmatilah mereka ya Rabb. Ya Rabb, kami pernah punya permusuhan dengan mereka, maka hilangkanlah permusuhan itu ya Rabb di antara di hati kami ya Rabb, sehingga kami menjadi ikhwan, menjadi saudara ya Rabb. Menjadi saudara ya Rabb. Allahumma alif baina qulubina, alif baina qulubina, alif baina qulubina ya Rabb. Dan mereka-mereka yang ikut andil memperjuangkan dan mensukseskan acara seperti ini ya Rabb, lapangkanlah rezekinya mereka ya Rabb, lapangkanlah rezeki mereka ya Rabb. Mereka-mereka yang mendukung dan bersedia untuk mensukseskan acara seperti ini, ampunilah mereka ya Rabb, rahmatilah mereka ya Rabb, berkahilah mereka ya Rabb, harta mereka berkahilah ya Rabb. Jika kami punya anak ya Rabb, kami tidak mampu mendidiknya ya Rabb, kami tidak bisa mendidiknya ya Rabb, maka berilah kami kekuatan agar kami bisa mendidik anak-anak kami ya Rabb. Jika kami punya tetangga ya Rabb, dan tetangga kami kurang baik dengan kami ya Rabb, maka lemahkanlah, luluhkanlah hatinya ya Rabb, agar kita bisa saling sapa, kita saling serawung, kita saling tepus riro ya Rabb, kita saling memahami ya Rabb, sehingga terjadilah kerukunan ya Rabb. Jika kami punya suami ya Rabb, saya punya suami saya punya salah, maka sadarkanlah mereka ya Rabb. Jika kami punya suami dan suami saya punya salah dan dosa ya Rabb, maka ampunilah dosa dan kesalahan suami saya, dan sebaliknya kami punya istri ya. Jika kami pernah punya salah dengan istri, punya kesalahan dengan istri, maka maafkanlah ya Rabb, maka maafkanlah ya Rabb, maka bimbing kami ya Rabb, dan menjadi orang-orang yang layak mendapat ridho-Mu ya Rabb, menjadi penduduk surga ya Rabb, menjadi penduduk surga ya Rabb, menjadi penduduk surga ya Rabb, dan mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk menjadi dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb. Wa ilaikal mustaka, kami hanya mengadu kepadamu ya Rabb, kami hanya mengadu kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, kami banyak salah, banyak dosa ya Rabb, tapi Engkau Maha tahu apa yang ada di hati kami ya Rabb. Faghfir, maka ampunilah. Warham, maka ampun, maka rahmatilah ya Rabb. Mulai hari ini ya Rabb, berilah kekuatan kami agar bisa melaksanakan ketaatan ya Rabb, menjauhi kemaksiatan ya Rabb, mendapatkan bimbingan dari-Mu, taufik hidayah-Mu ya Rabb, sehingga kami menjadi orang-orang baik, orang-orang saleh ya Rabb, orang yang mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya ya Rabb. Jika kami ada keterbatasan dalam rezeki kami ya Rabb, dengan wasilah pengajian ini ya Rabb, dengan doa ini bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luaskanlah rezeki kami ya Rabb. Kami punya hutang ya Rabb, maka punya jalan untuk dapat bisa membayar hutang ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ini desa kami ya Rabb, desa Sawu Jajar ini ya Rabb, berilah keberkahan, jadikanlah desa yang makmur ya Rabb, baldah thayyibah, baldah thayyibah, baldah thayyibah, wa rabbun ghafur, Engkau ridhoi, Engkau maafkan ya Rabb. Jangan izinkan desa kami ini ya Rabb, jangan izinkan di desa kami ini ada kemaksiatan ya Rabb, karena kami cinta, karena kami cinta desa ini ya Rabb, jangan ada kemaksiatan dan keributan di sini ya Rabb. Jadikanlah desa ini desa yang makmur ya Rabb, penuh dengan ketaatan ya Rabb, penuh dengan kedamaian ya Rabb, penuh dengan kedamaian ya Rabb, damai sejahtera ya Rabb, karena kami mencintai desa ini ya Rabb. Dan kami tahu di makam ini ada banyak orang-orang saleh ya Rabb, maka dengan berkat mereka bijahihim ya Rabb, kabul ya Rabb, minta kabul ya Rabb, terimalah doa kami ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana wa li jami'il muslimin
اغفر لنا ولجميع المسلمين اغفر لنا ولجميع المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Angkin kaul mater, dalam pemimpin samudra dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.